Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilda Haryati, CGP Angkatan 9, akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 3.2, yaitu terkait dengan analisis video pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Dengan fasilitator Ibu Indrayeni, pengajar praktik Ibu Relis Erita. Tujuan pembelajaran khusus, CGP dapat menganalisis tentang visi dan prakarsa perubahan dari tayangan video praktik baik yang ada. CGP dapat mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masing-masing tahapan bakja dari tayangan video yang ada. Kemudian, CGP dapat mengidentifikasi peran pemimpin pembelajaran dari tayangan video. Dan yang terakhir, CGP dapat menganalisis modal utama apa saja yang dimanfaatkan dalam contoh video praktik baik ini. Mari kita analisis video. Isi dari sekolah tempat guru dalam video tersebut mengabdi yaitu terciptanya kelas impian sebagai penyemangat belajar murid. Prakarsa perubahan yang akan dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut adalah mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Pertanyaan utama dari kegiatan yang dilakukan oleh guru, bagaimana cara mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar? Kegiatan tindakan yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video yang menggambarkan tahapan bakja. Mari kita lihat. Dimulai dari B, buat pertanyaan. Guru menganalisis kata penyemangat belajar yang mengundang rasa ingin tahu murid. Guru mengajukan pertanyaan terkait kata yang dituliskan di papan tulis, yaitu apa yang muncul dalam pikiran kalian saat membaca tulisan di papan tulis. Guru menggali informasi, pendapat, dan pengalaman murid terkait hal-hal yang menjadi penyemangat belajar mereka. Terakhir, guru menanyakan pada murid apa yang disukai dari kelas kita, yaitu, anak-anak, kira-kira apa sih yang kalian sukai dari kelas kita ini? Coba dilihat kelasnya. Ambil pelajaran. Guru meminta seluruh murid untuk berkunjung saat jam istirahat ke kelas 2 dan kelas 6 untuk menambah inspirasi tentang kelas yang membuat semangat belajar dengan dibentuk 4 kelompok. Murid mengidentifikasi ruang kelas lain dan mencatat tentang apa yang disukainya di kelas tersebut sebagai penyemangat belajar. Murid bertanya pada murid kelas lain tentang apa yang mereka sukai untuk mewujudkan kelas yang menyenangkan untuk belajar, dan setiap kelompok mendiskusikan tentang apa yang mereka sukai sebagai penyemangat belajar. Kemudian gali mimpi. Ada 4 poin. Yang pertama, guru menyiapkan alat dan bahan untuk dibagikan pada setiap kelompok. Guru meminta murid untuk menutup mata dan membayangkan kelas yang mereka impikan, yaitu kelas yang nyaman dan menyenangkan yang dapat menjadi penyemangat dalam belajar. Murid di dalam kelompoknya menggambarkan kelas impian mereka yang nyaman dan menyenangkan pada kertas karton manila sesuai dengan yang mereka bayangkan. Setiap kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompoknya tentang kelas impian mereka yang nyaman dan menyenangkan di depan kelas secara bergantian. Kemudian jabarkan rencana. Ada 4 poin. Yang pertama, murid diajak untuk berkontribusi menentukan kebutuhan apa untuk mewujudkan kelas impiannya yang nyaman dan menyenangkan. Murid menyebutkan kelas impian yang diinginkan sebagai penyemangat belajar. Guru menuliskan di papan tulis daftar kelas impian murid, dan guru membagi tugas setiap murid untuk mewujudkan kelas impian yang menyenangkan. Kemudian atur eksekusi. Ada 4 tindakan, yaitu murid diberikan kesempatan dalam berkontribusi untuk menentukan pembagian tugas dalam kelompoknya. Guru dan murid mendiskusikan jadwal pelaksanaan menata kelas impian. Murid menyiapkan alat dan bahan sesuai tugasnya masing-masing, dan seluruh murid dibantu guru bergotong royong mewujudkan kelas impian yang menjadi penyemangat belajar. Peran pemimpin yang tergambar dari tayangan video, yaitu pemimpin pembelajaran menggunakan pendekatan berbasis aset, yaitu yang berfokus pada kekuatan aset atau aset yang dimiliki, serta pemimpin yang dapat menggali dan mengembangkan kekuatan atau potensi yang dimiliki oleh dirinya dan murid-muridnya. Pemimpin yang memiliki kompetensi sebagai manajer dalam mengolah potensi yang dimiliki murid dan lingkungan sekolahnya. Apa saja modal utama yang dimanfaatkan oleh pemimpin pembelajaran dalam tayangan video? Lalu bagaimana manfaatannya? Yuk kita lihat jawabannya. Yang pertama, ada 7 modal, yaitu modal yang pertama adalah modal manusia, yaitu guru yang memiliki kemampuan dalam melakukan pemetaan aset atau sumber daya yang dimiliki untuk lebih dimaksimalkan dalam hal pemanfaatan, sehingga dapat menunjang terwujudnya kelas impian belajar, yaitu kelas yang nyaman menyenangkan untuk belajar. Murid yang aktif dan sangat kooperatif, percaya diri, kreatif, dan mandiri, serta dapat berkolaborasi
dan mengkomunikasikan hasil karyanya dalam kelompok, serta murid yang memiliki rasa tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan guru. Kemudian B. Modal sosial. Guru berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk meneruskan prakarsa perubahan, bekerja sama dan meminta izin dengan guru kelas 2 dan kelas 6 untuk melakukan observasi kelas, berkolaborasi dengan murid kelas 2 dan kelas 6 saat melakukan observasi dan wawancara. Kemudian modal fisik. Ruang kelas yang dapat didekorasi ulang sesuai dengan kelas impian murid, yaitu kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Hiasan dinding yang dapat menutupi bagian dinding yang rusak, rak dan buku-bukunya untuk menunjang pembelajaran, papan tulis, meja dan kursi guru dan murid yang posisinya diubah agar murid nyaman belajar. Modal lingkungan dan alam. Halaman sekolah, taman sekolah, tanaman hijau di sekitar kelas dan di luar sekolah yang bisa digunakan untuk praktek langsung saat pembelajaran IPA, misalnya pada materi perkembangan dan pertumbuhan tumbuhan. Memanfaatkan bahan-bahan yang ramah lingkungan yang digunakan untuk menghias kelas. Kemudian modal finansial. Ada dua, yaitu dana bos yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan belajar murid, uang kas kelas untuk keperluan membeli alat dan bahan yang diperlukan untuk mewujudkan kelas impian. Kemudian modal politik, kebijakan kepala sekolah yang siap mendukung setiap perubahan positif untuk peningkatan kualitas pembelajaran sekolah. Kemudian modal agama dan budaya, murid menggunakan pakaian rapi dan menutup aurat seperti murid perempuan menggunakan kerudung dan murid laki-laki menggunakan celana panjang pramuka sesuai aturan agama Islam. Kemudian karakter murid yang sopan, santun, dan hormat kepada guru dengan cara bersalaman sebelum masuk ke dalam kelas. Terakhir, sikap gotong royong murid untuk bekerja sama mewujudkan kelas impian. Itulah pemaparan atau demonstrasi kontekstual modul 3.2. Terima kasih. Bye-bye.